Yang menarik, mari kita bicarakan tentang intuiting extrovert. Mesin kecerdasannya intuiting, drive-nya adalah extrovert yang membawa dari luar ke dalam. Ya, sebetulnya dirinya sendiri sudah introvert. Introvert itu artinya dia sudah kreatif, tetapi dia masih membawa lagi kreativitas dari luar untuk masuk kepada dirinya. Nah, karena itulah kemudian orang intuiting extrovert ini tidak bisa tidak dia memang harus mengeksplorasi dari berbagai macam kreativitas itu dipolakan dengan cara tertentu untuk melahirkan sebuah kreativitas baru. Itu mengapa saya menyebutnya mudahnya orang intuiting extrovert itu seperti seorang assembler idea, bukan assembler teknis. Dia adalah assembler idea. Jadi ide dirinya punya, dari luar masih di-invite oleh dia, masuk pada dirinya. Kemudian dari sekian banyak ide yang ada itu dia polakan, dia compile, dia peras-peras, dia kocok-kocok sampai kemudian keluar ide baru yang hasil assembling, hasil merging dari beberapa ide yang ada. Nah, karena dia ekstrovert, itu mengapa orang intuiting extrovert ini masih punya daya untuk mengabsorb ide dari luar. Dia selalu seperti mangkok yang terbuka yang setiap saat bisa menerima koin masuk, dan koin itu adalah koin ide gitu kan, yang ditampung oleh dia. Ide itu tidak pernah disekat dengan pintu yang tebal, justru malah orang intuiting extrovert ini adalah open untuk memasukkan banyak ide, sehingga memiliki banyak kemungkinan. Itu juga yang membuat salah satunya mengapa orang intuiting itu kebanyakan alternatif, kebanyakan pilihan, kebanyakan ide, dan kemudian punya kelemahan di dalam direction, menentukan arah kemana perginya. Ya, dan itu juga yang menjadi alasan kenapa orang intuiting ditaklukkan oleh orang thinking, di mana orang thinking kelebihannya itu adalah menentukan direction, sementara orang intuiting selalu mempersepsi secara terbuka dari segala kemungkinan ide yang masuk, sehingga menjadi banyak alternatif, banyak pilihan, dan dia tidak kunjung bisa menetapkan arah mana yang dia akan tuju. Ya, itu intuiting extrovert. Nah, satu yang membuat orang intuiting extrovert ini adalah sedikit sisi ekstrimnya orang intuiting extrovert. Intuiting introvert kita sudah jelaskan tadi. Dia adalah seni untuk seni. Oke. Sehingga pasti unik, pasti asing. Itu intuiting introvert. Orang intuiting extrovert punya sisi ekstrim yang lain, yaitu adalah karena di dalam otaknya dia memiliki intensitas energi yang besar. Dan intensitas energi yang besar itu tentu saja digunakan oleh yang menjadi pemimpin di dalam kepalanya. Ketika yang menjadi pemimpin itu adalah intuiting itulah yang kemudian akan diberi energi oleh dia. Sehingga orang intuiting extrovert sangat ekstrim dalam hal punya kemampuan menyeberang lautan ide yang seluas-luasnya. Lautan seluas apapun bisa diseberangi oleh dia kalau di situ dia menemukan ada ide yang akan ditempuh. Nah, jadi dengan adanya otak yang bekerja dengan intensitas energi yang besar, membuat orang intuiting extrovert itu mampu menyeberangi lautan ide, mampu menyeberangi konteks kekinian, mampu menyeberangi anti kemapanan yang begitu tebal, ya. Maka kalau dalam urusan percintaan secara gampangnya, orang intuiting extrovert ini bisa juga mudah untuk kawin lari. Kalau dia udah ketemu sama pasangannya yang cocok, orang tuanya nggak setuju karena bagi dia itu adalah bagian dari penyeberangan ide, ya dia kawin lari saja. Dan dia tidak peduli dengan sekitarnya karena dia bersedia menyeberang, melintasi budaya yang eksis pada saat itu, melintasi momen kekinian. Ya, nah itu adalah yang terjadi pada orang intuiting extrovert. Jadi orang intuiting extrovert memiliki energi yang tinggi untuk mengekspresikan idenya, mencari ide yang lebih brilian. Kalaupun dia harus ketemu di seberang lautan, kalaupun itu dia harus meninggalkan orang tuanya, maka itu akan dilakukan oleh orang intuiting extrovert. Ini dari segi ide. Meskipun orang intuiting extrovert itu adalah di antara semua personality genetik dia yang paling anak mami. Jadi
dia mungkin boleh bersedia berseberangan dengan bapaknya, tetapi dia sulit untuk berseberangan dengan ibunya karena dia adalah anak mami. Dia homesick kalau lama tidak bertemu dengan ibunya, ya. Nah, jadi penyeberangan itu mungkin dalam banyak hal, except kecuali ketika dia harus berseberangan dengan ibunya barangkali, karena dia anak mami tadi. Nah, jadi menariknya orang intuiting extrovert ini adalah dia menciptakan seni untuk pasar. Karena dia menciptakan seni untuk pasar, maka cenderung produk dan isi pikirannya itu kepake. Yang jadi masalah adalah ketika sebetulnya menurut sudut pandang orang lain sudah ketemu idenya yang bisa diterima pasar, tetapi dia lebih banyak persiapan, lebih banyak mencari alternatif yang lain. Betul nggak, betul nggak, betul nggak. Nah, inilah yang membuat begitu masuk berpikir cara thinking, itu akan menyempurnakan orang intuiting extrovert yang kebanyakan persiapan dan kebanyakan alternatif. Karena sebetulnya di antara sekian banyak pilihan ide dia pun sebetulnya sudah berorientasi pasar. Sehingga kemungkinan untuk berhasilnya kuat. Karena sudah dia mampu mempelajari situasi sekitarnya karena ekstrovert. Ekstrovert itu dari luar menuju ke dalam. Jadi apa yang berkembang ide di masyarakat itu dia bisa invite untuk masuk ke dalam dirinya, diolah menjadi pertimbangan bagi dia. Nah, mudah bagi dia untuk menambah sebagai pebisnis menambah keberhasilannya di dalam dunia bisnis, yaitu adalah dengan jalan bukan ekstensifikasi pada orang intuiting extrovert, tetapi sesungguhnya yang lebih bagus itu adalah intensifikasi. Kenapa? Karena dari sekian banyak alternatif menemukan satu saja itu dia kebanyakan pertimbangan, begitu satu udah ketemu, udah fokus saja. Maka intensifikasi di situ, perbesar skalanya di situ dengan jalan menaikkan volume, tetapi sekaligus yang lebih penting karena dia intuiting extrovert, yaitu adalah meningkatkan margin. Menjaga margin yang besar tadi, diperbesar volumenya atau skalanya, itu caranya orang intuiting extrovert menaikkan level bisnisnya. Ya, jadi dia memperbesar skala. Artinya jangan berselingkuh kepada profesi yang lain, itu tentu saja jauh. Maka wajar kalau orang intuiting sudah suka bisnis, dia akan enggan kepada politik. Itu sudah betul cara pertimbangan seperti itu. Bahkan bukan hanya itu, pakemnya adalah kalau dia sudah berbisnis produk A, maka jauhilah dia berpikir untuk berbisnis produk B sebelum A-nya ini mapan, ya kan? Sebelum A-nya ini jadi, sebelum A-nya ini sudah dieksploitasi atau dioptimasi secara maksimal. Kecuali kalau dia mengatakan, oke, yang A ini sudah jenuh, dia harus mendevelop sebuah produk baru. Maka produk baru B itu harus dengan mainan baru yang dipersiapkan sebagaimana yang pertama tadi. Disiapkan secara matang sampai ini ditelateni sampai jadi dan akhirnya teroptimasi sampai mentok juga bisnisnya. Nah, intuiting extrovert meskipun dia adalah agen perubahan, yaitu perubahan yang berorientasi kepada pasar. Perubahan yang dilakukan oleh orang intuiting extrovert ini duduknya lebih nyaman, ya. Bisa lebih perubahan yang dilakukan dengan situasi yang lebih empuk. Meskipun begitu, tetap sejatinya yang namanya orang intuiting selalu karena mereka berorientasi vertikal, kemana mereka sudah sampai, di mana anak buahnya. Seringkali memang anak buahnya menjadi musuh dan tantangan yang paling besar karena mereka tidak mengerti bahasa pimpinan yang intuiting tadi, sehingga kemudian menjadi masalah. Dia merasa tidak terlibat dan tidak memiliki sense of belonging.